Memanah, inilah salah satu kegiatan yang punya sejarah panjang dalam peradaban manusia. Digunakan dari mulai untuk berburu, berperang, hingga untuk olahraga. Tidak terkecuali jemparingan, sebuah seni memanah khas Jawa yang jejaknya bisa ditelusuri jauh sampai ke masa kerajaan Mataram Islam pertama pada tahun 1588. Kalamun hang lepas sira ing jemparing, ya hak panyuwunira, ya Allah kang maha asih, nglampahake panahira. Allahu Akbar tumameng tujon iki, Allah kang kawasa, jaya kasara wus pinasti, wenangira mung ndedonga. Mocopat adab ing jemparing atau adab para pemanah membelah langit Yogyakarta. Mocopat yang bercerita tentang adab para pemanah yang diciptakan Pangeran Diponegoro saat mengawasi prajuritnya latihan memanah. Adab pemanah yang welas asih, mengalah, tetapi pemberani dilantunkan lewat tembang mocopat itu. Janing satriya tama. Saat kerajaan Kesultanan Mataram Islam mulai berdiri pada abad 17, panahan mendapat tempat istimewa. Para prajurit pemanah Keraton Yogyakarta atau Bregedo Nyutro adalah pasukan elit yang bertugas menjadi pengawal pribadi Sultan. Pada awalnya, jemparingan lebih banyak dimainkan di dalam tembok keraton. Pemainnya adalah pangeran-pangeran, bangsawan lainnya, dan abdi dalam. Baru sampai masa Sultan Hamengkubuwono I di tahun 1700-an, panahan atau jemparingan ini diperkenalkan pada masyarakat di luar tembok keraton. Di masa ini, jemparingan tidak hanya menjadi instrumen berperang saja, tetapi juga kesenian dan olahraga. Jemparingan juga tumbuh sebagai atraksi masyarakat yang dimainkan dalam setiap perayaan. Jemparingan itu merupakan sebetulnya suatu olahraga ya, yang kemudian berasal, perlu diketahui itu berasal untuk berperang ya. Jemparing itu anak panah itu. Anak panah. Nah, ini sejak dulu itu dikenal sudah oleh orang-orang Jawa. Kemudian karena sudah ada kerajaan, nah, pada waktu itu seperti kita ketahui juga karena kita bicara di Mataram Ngayogyakarta Adiningrat, maka Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama itu waktu berperang menggunakan itu. Jemparing itu termasuk alat untuk bela diri. Ya, no? Nah, kemudian dengan berjalannya waktu yang panjang, maka kemudian jemparing ini dipergunakan untuk pembentukan karakter. Nah, dalam rangka membentuk karakter. Karakter apa itu? Karakter satria.
Secara prinsip, semua jenis panahan di seluruh dunia, baik itu modern dan tradisional, adalah sama, yaitu harus ada busur dan anak panah. Tetapi di luar itu, perbedaannya banyak sekali. Dalam olahraga panahan modern misalnya, peralatan menjadi faktor yang sangat menentukan karena bertujuan untuk mengejar prestasi. Itulah alasan mengapa peralatan panah modern identik dengan teknologi canggih untuk membantu atlet dalam berkompetisi. Paling canggih urutan pertama adalah divisi kompon. Kompon karena dia sudah pakai alat pengungkit, ada rodanya itu. Jadi hentaannya itu lebih tinggi. Kemudian lebih mudah karena ada ketika ditarik itu terus separuh dari tarikan itu itu kosong, jadi dia bisa rileks membidiknya. Tapi kalau yang divisi rikep itu begitu narik berat ya berat terus. Itulah perbedaannya. Jadi yang kompon itu harusnya untuk kalau dipakai untuk lomba skornya harus lebih tinggi dari yang rikep. Sebaliknya dengan jemparingan, busur dan anak panah dari kayu dengan model yang tidak berubah sejak ratusan tahun silam. Meski begitu, KRT Jatiningrat menyatakan, dahulu jarak lontaran anak panah jemparingan bisa mencapai maksimal 60 meter. Gaya memanahnya pun tidak berubah sambil duduk bersila. Filosofinya adalah soal adab atau kesantunan. Selain itu di masa awalnya, orang-orang memainkan jemparingan dalam suasana yang santai di atas bale atau bangunan joglo kecil. Tetapi dengan bersila juga membuat pemanah lebih mudah berkonsentrasi. Gaya ini juga dinilai jauh lebih akurat mengenai sasaran karena lebih menggunakan intuisi daripada mata. Keraton Yogyakarta mencatat, terakhir kali jemparingan dipertandingkan di dalam tembok keraton pada tahun 1908 atau lebih dari 100 tahun lalu. Tetapi kini, jemparingan mulai menggeliat kembali. Ragam jemparingan yang terpengaruh seni panahan asing juga diminati. Mereka menjaga agar warisan leluhur ini tidak hilang dimakan zaman. Kalau tradisionalnya adalah bandul wong-wongan, menandakan orang-orangan yang jarak panjangnya hanya 30, panjangnya diameter 3 cm. Darengi latihan kita pemanasan bareng-bareng nggih. Yuk tangannya ke depan. Ngitung bareng-bareng nggih. 1, 2, 3 sampai 8. Saged? Sik seru nggih. Tarik yuk monggo. Latihan peregangan yang dipimpin Kris Budiharjo ini adalah hal yang wajib dilakukan sebelum latihan jemparingan di Sasono Langen Astro Yogyakarta dimulai. Fokusnya ada di bagian jari, bahu, dada, dan tangan yang akan menarik busur. Semua peralatan utama jemparingan terbuat dari kayu. Gendewo atau busur dibuat dari kayu sonokeling. Kayu ini memiliki tekstur yang kuat tapi lentur. Sementara anak panahnya bisa dibuat dari kayu apa saja. Yang penting ringan, seimbang, dan tidak mudah berubah arah saat terbang.
Tidak ada perubahan alat dan sasaran Jemparingan sejak dulu hingga sekarang. Dalam sebuah pertandingan Jemparingan, penentuan pemenang sama dengan panahan modern, yaitu penghitungan nilai kumulatif. Nilai dikumpulkan dari ketepatan membidik sasaran utama yang hanya berdiameter 3 cm. Alat kalau yang tradisional betul-betul menggunakan alat tradisional dari kayu, bambu, dan semua untuk anak panah itu dari bulu mentok. Kalau tradisionalnya adalah bandul wong-wongan, menandakan orang-orangan yang jarak panjangnya hanya 30, panjangnya diameter 3 cm. Di atas ada warna merah, itu menunjukkan adalah kepala. Nah, sasaran utamanya adalah merah itu, nilai paling tinggi 3, merah itu. Kalau yang putih, yang badan, itu 1. Beberapa tahun terakhir, Sasono atau klub Jemparingan bertumbuh di kota Yogyakarta. Salah satu yang tertua adalah Langen Astro yang berdiri 6 tahun lalu. Langen Astro juga menginisiasi munculnya beberapa Sasono Jemparingan yang lain. Data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Yogyakarta, kini ada 29 Sasono Jemparingan yang tersebar di kampung-kampung. Di Langen Astro, latihan Jemparingan seminggu sekali hanya dilakukan di teras sebuah rumah. Anak-anak pun mulai banyak yang menggemari Jemparingan. Bagi anak-anak, sasaran jarak tembak diperpendek menjadi 10 meter. Sementara untuk dewasa, jarak bidik mencapai 30 meter. Jika ada kompetisi, baru latihan dilakukan di lapangan besar dengan sasaran sejauh 50 meter. Prinsip Jemparingan adalah melatih intuisi atau perasaan. Dengan duduk bersila, maka konsentrasi diharapkan bisa lebih optimal. Fokus juga dilatih agar bisa membidik tepat pada sasaran anak panah yang jauh lebih kecil dibandingkan sasaran pada panahan modern. Bagi beberapa orang, Jemparingan sedikit banyak mampu mengubah kualitas hidup mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kita anak muda, kita berproses di luar juga, bergaul, bersosialisasi, tapi juga kita dapat dari segi budayanya. Kita dapat untuk bisa jaga warisan apa yang sudah pernah ada, jangan sampai hilang, kita lakukan lagi gitu. Karena yang menariknya juga di sini, olahraga ini bikin kita bisa mengolah rasa, bukan cuman gimana caranya nembak gitu terus kena, tapi lebih ke mengenal karakter gendewonya, kita mengenal karakter jemparingnya gitu. Jadi macam-macam yang banyak yang bisa dipelajarin sih. Kalau dari segi olah rasa, kita lebih kalem aja, Mas. Kalem gimana maksudnya? Ya mungkin yang semula mungkin amburadul biayaan apa anarkis lah. Dengan Jemparingan kita dilatih buat lebih tenang, lebih buat merasakan detik-detik hidup. Fokus ya? Fokus, bener. Konsentrasi. Sejak mula berdiri pada periode 1500-an, Keraton Yogyakarta juga berhubungan dengan negara dan kerajaan di belahan bumi lain. Menurut Mark Rickles, dalam sejarah Indonesia modern, salah satu hubungan terbaik Yogyakarta adalah dengan Turki yang dimulai pada kekuasaan Raja Murad III dari dinasti Utsmaniyah. Hal ini membawa proses akulturasi dalam tradisi Jawa, termasuk Jemparingan. Ragam Jemparingan yang juga pernah eksis kala itu adalah panahan berkuda. Pada budaya Jawa, memanah dan berkuda adalah kegiatan yang berbeda dan terpisah. Dalam posisi tempur misalnya, pasukan berkuda atau prajurit Wirobrojo lebih berfungsi sebagai infanteri atau batalion pemukul yang merangsek masuk ke kerumunan prajurit lawan. Tetapi hubungan baik Sultan Hamengkubuwono I yang terus berlanjut dengan penguasa Turki pada periode 1700-an membuat perubahan dalam ragam Jemparingan. Panahan berkuda khas Turki atau horosan diadaptasi dalam lingkup tradisi Jawa.
jadi ajaran Sri Sultan Hamengkubuwono pertama itu persis seperti yang diajarkan oleh Nabi. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW. Yaitu naik kuda, memanah, dan berenang. Ini merupakan ajaran yang diberikan oleh Sri Sultan. Malahan pada waktu tahun 1757 itu sudah mulai lewat sekolah. Jadi Sultan itu sudah membentuk sekolahan yang namanya Tamanan. Hasil adaptasi dari panahan Turki dalam seni panahan Jawa adalah munculnya ragam posisi atau jurus memanah. Aneka panahan dari Turki diantaranya jurus ishar. Ini adalah posisi meletakkan sasaran tepat di tengah mata. Atau jurus Abu Hashim, di mana jurus ini untuk membidik sasaran di sebelah kiri dengan menggunakan mata kiri. Karena proses adaptasi ke dalam budaya Jawa, maka rangkaian jurusnya makin beragam. Terdapat jurus Jolo Ponco. Posisi ini untuk membidik sasaran jauh dengan kaki ditekuk. Atau jurus Supit Gunting yang digunakan untuk menyerang sasaran dengan cepat. Dari awal 1700 hingga akhir 1800-an, panahan baik yang asli Jawa maupun yang diadaptasi dari negara lain hidup subur di tanah Mataram. Beginilah keseharian Muhammad Yahya Ayas beberapa waktu belakangan. Menunggang kuda sambil mengasah ketepatan dalam memanah dari atas pelana. Ayas akan melangsungkan pernikahan di rumahnya di Klaten, Jawa Tengah. Untuk menghibur tamu, keluarganya akan menggelar Gladen Ageng, yaitu semacam latihan besar atau festival panahan tradisional. Ayas yang sudah hampir 4 tahun menggeluti panahan berkuda akan ikut tampil. Agar dapat memberikan suguhan yang bagus, ia merasa perlu berlatih serius sambil membiasakan kudanya. Keluarga Ayas memiliki stable sendiri dengan 6 ekor kuda. Ini tentu membuatnya lebih leluasa untuk berlatih. Memang, Ayas adalah jagoan lomba panahan tradisional dan berkuda. Rangkaian medali dan piala di rumahnya menunjukkan itu. Kesulitannya apa sih? Saat kamu harus naik kuda kan konsentrasinya kan tidak ke kuda, tidak ke panah ya, tapi ke target ya. Gimana itu kamu kemudian melatih skillnya, instingnya itu gimana itu? Dulu pertama kalau saya manah dulu, manah bisa. Setelah itu berkuda. Jangan langsung digabung manah berkuda. Berkuda dulu saya bisa, ya dikit-dikit bisa. Saya benar-benar siap dan yakin. Setelah itu nyoba lepas tangan mungkin. Ini tapi diikat di pas tali listnya dilikat dulu. Dan diajak lari, tapi lepas tangan 2, kadang tangan 1. Dilatih gitu keseimbangan baru bisa. Jazakumullahu khairan katsiran kepada seluruh tamu undangan. Hingga tibalah waktu Gladen Ageng itu. Di saat Ayas bersanding dengan mempelainya, panggung dibuat menghadap ke lapangan agar undangan bisa melihat pertunjukan para pemanah. Ayah Ayas, Bambang Minarno, yang juga seorang peminat Jemparinganlah yang memiliki ide ini, yaitu menggabungkan resepsi pernikahan dengan atraksi memanah. Orang tidak pernah berpikir bahwa
acara seperti ini pernah ada. Karena acara seperti ini, Geladen Ageng seperti ini pernah terjadi 200 tahun yang lalu di beberapa kesunanan di daerah Indonesia dan di Turki. Kenapa? Karena Turki dengan Yogyakarta itu tidak bisa lepas, karena Yogyakarta dan Turki itu seperti satu. Ini kita ingin membangkitkan lagi bahwa ternyata ada sebuah olahraga yang punya nilai sejarah dan mendidik generasi. Sang pengantin pria kemudian tampil menunjukkan kebolehannya dalam panah berkuda. Bersama dengan ayahnya, mereka menyerang beberapa target sasaran. Seperti halnya atraksi jemparingan zaman dulu, nilai akan didapat hanya jika anak panah menembus gerabah. Memecahkannya akan membuat si pemanah didiskualifikasi. Latihan yang intens juga membuat Ayas tidak kesulitan saat harus memanah dan berkuda dengan sasaran lain, yaitu sebuah logam di atas tiang setinggi 5 meter. Geladen Ageng ini diikuti kurang lebih 60 pemanah. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Semua beradu kemampuan secara bersamaan. Yang diadu adalah jemparingan gaya berdiri, sebuah corak lain panahan yang juga terpengaruh budaya Turki. Bersama dengan panahan berkuda, jemparingan gaya berdiri memiliki jejak di tanah Mataram pada 200-an tahun yang lalu. Selain babat atau cerita rakyat, beberapa literatur seperti riwayat Diponegoro yang ditulis Indonesianis Peter Carey mengisahkan, panahan gaya Turki menjadi andalan Pangeran Diponegoro saat memimpin Perang Jawa di tahun 1825 hingga 1830. Beberapa pasukan elit Diponegoro dinamakan mirip dengan nama-nama Turki, seperti pasukan Turkio yang berasal dari kata Turki, dan pasukan Bulkio, pelafalan Jawa untuk menyebut bulbuk yang berarti resimen berkuda. Selain berpakaian beskap, beberapa peserta panahan yang lain juga menggunakan pakaian hijau dengan turban putih di kepala yang meniru pakaian pasukan Turkio saat memanah. Jadi kalau secara busurnya sendiri di Mataram sendiri sebenarnya ada artefak satu di milik Sultan Hamengkubuwono I yang busurnya mirip seperti ini, gitu. Ada di Keraton Jogja saat ini. Dan juga seharusnya di kesultanan lain seperti di Cirebon, Banten, dan mungkin di Aceh juga dahulu menggunakan busur yang sama. Karena ini sebagai tren militer pada saat itu. Tidak terdapat perbedaan yang berarti antara alat panah jemparingan Mataram dengan jemparingan gaya Turki ini. Pembedanya hanyalah teknik membidik yang menggunakan ibu jari atau jempol untuk menarik busur. Sementara teknik memanah yang lain menggunakan 3 jari dan yang ditarik adalah anak panah beserta busur. Busur jemparing Turki juga lebih ringkas, bisa dipakai sambil berkuda, tapi juga efektif bila dipakai sambil berdiri. Yang kita gunakan untuk melindungi jempol, namanya ali-ali atau gustuan, atau kalau tamring atau cincin jempol gitu. Itu digunakan untuk melindungi jempol supaya saat menarik tidak merasakan sakit. Nah, kita cara mengepalnya atau kunciannya itu kan gini ya. Jadi 3 jari ini mengepal yang kuat, kemudian talinya ditarik oleh jempol. Nah, jadi ketika memanah yang ditarik itu stringnya, talinya, bukan anak panah yang ditarik. Nah, tapi stringnya yang ditarik oleh jempol. Dulu panahan disebut sebagai kegiatan para ksatria. Mereka pemberani, cepat, cekatan, dan rendah hati. Namun kini, semua kalangan boleh melakukannya. Mereka adalah ksatria yang lain, yang teguh mempertahankan budaya jemparingan. Mereka meniti jalan tajam
setajam anak panah yang melesat menuju sasaran untuk merawat Jemparingan agar tetap lestari di bumi Mataram.